close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Ivanka Khalifa Arif dengan NIM 2002095020063 dari kelas PTIKA Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan bagaimana cara melakukan konfigurasi cloud computing atau konfigurasi network attached storage pada jaringan dengan menggunakan aplikasi VMware Workstation Pro versi 17 yang telah diinstal sebelumnya. Nah, pada konfigurasi ini akan disiapkan dua harddisk dengan kapasitas 10 GB dan 80 GB, yang dimana 10 GB untuk sistem operasi FreeNAS dan 80 GB untuk external storage. Di sini kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Yang pertama itu proses instalasi harddisk pada VMware. Yang pertama, klik create a new virtual machine. Setelah itu pilih custom, next. Kemudian pada kompatibilitas hardware kita pilih next. Setelah itu klik I will install the operating system later. Kemudian next. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux. Kemudian next. Setelah itu di sini untuk nama virtual machine-nya di sini saya ubah menjadi nama saya. Kemudian klik browse untuk memilih folder penyimpanan. Setelah memilih folder penyimpanan yang telah ditentukan, maka klik next. Selanjutnya pada processor configuration itu kita pilih next saja karena sudah disetting secara default. Nah, untuk memori pada virtual machine di sini minimal 512 MB. Kemudian klik next. Setelah itu untuk tipe network itu di sini bisa menggunakan bridge atau NAT. Di sini saya menggunakan NAT. Kemudian next. Nah, untuk pada controller SCSI di sini saya menggunakan LSI Logic, yang dimana itu direkomendasikan. Kemudian next. Setelah itu untuk tipe penyimpanannya itu di sini saya menggunakan SCSI. Dan next. Setelah itu create a new virtual disk. Next. Nah, untuk kapasitas penyimpanannya di sini kita setting menjadi 10 GB dan speed virtual disk itu multiple file. Kemudian next. Setelah itu kita pilih tempat penyimpanan. Pastikan tempat penyimpanan sama dengan folder sebelumnya. Setelah selesai kita klik save, kemudian next. Nah, setelah selesai membuat virtual machine, kita klik finish. Nah, di sini saya akan menambahkan harddisk yang 80 GB, yaitu klik dengan mengklik edit virtual machine settings.
Setelah itu klik add, kemudian hard disk, pilih hard disk, kemudian next. Setelah itu sama seperti konfigurasi sebelumnya, yaitu menggunakan tipe penyimpanan SCSI. Setelah itu create a new virtual disk. Kemudian di sini untuk kapasitasnya diubah menjadi 80 GB. Setelah itu klik next. Nah, setelah itu klik penyimpanan, save, finish. Nah, setelah itu klik CD, kemudian di sini kita memasukkan ISO dari FreeNAS agar bisa booting dari CD. Kemudian klik browse, kita kasih masuk ISO. Setelah memilih ISO yang akan digunakan, yaitu kita klik open, kemudian kita klik open. Setelah itu klik OK. Nah, di sini hard disk 10 GB dan 80 GB. Untuk selanjutnya yaitu proses instalasi FreeNAS pada VMware. Nah, di sini saya akan mengaktifkan virtual machine dengan mengklik power on this virtual machine. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, setelah itu saya akan melakukan instalasi hard drive. Di sini klik OK. Setelah itu pilih DA0 atau 10 GB untuk sistem operasi FreeNAS. Kemudian klik OK. Setelah itu klik yes. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, setelah muncul tampilan FreeNAS has been successful, berarti instalasi FreeNAS sudah sukses. Setelah itu kita klik OK. Kemudian pilih shutdown system. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke edit virtual machine, kemudian masuk ke CD, kemudian kita pilih use physical drive agar pada saat booting itu tidak mengarah ke CD drive. Setelah itu klik OK. Kemudian apabila sudah muncul, kemudian kita masuk ke menjalan. Tunggu hingga proses instalasi selesai.
Nah, di sini sudah dapat dipastikan bahwa HTTP sudah mendapatkan IP. Di sini IP yang kita dapatkan yaitu 192.168.72.197. Nah, setelah itu agar bisa berkomunikasi dengan operasi sistem host pada Ethernet yang tidak terhubung ke internet, yaitu kita klik network adapter. Setelah itu kita masuk ke network adapter. Sini kita power off dulu. Nah, setelah itu kita edit virtual machine setting, network adapter. Setelah itu pilih custom specific virtual network. Sini menggunakan VMnet 8 atau 6. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian klik set edit, kemudian pilih virtual network editor. Sini kita klik. Kita klik change setting. Setelah itu pilih VMnet 8 yang sudah kita setting di network adapter. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini saya akan melakukan tes koneksi pada VM Free NAS. Di sini kita klik CMD, kemudian ping IP yang sudah didapatkan sebelumnya. Sini kita masuk kembali. Menjalankan sistem operasi Free NAS agar ketika tes koneksi itu bisa berhasil atau terhubung. Nah, di sini kita tes ping. Nah,
di sini sudah kita dapat pastikan bahwa IP address 192.168.72.197 sudah terkoneksi. Selanjutnya yaitu konfigurasi FreeNAS pada VMware. Pertama, kita melakukan koneksi pada FreeNAS menggunakan web browser. Jadi di sini saya menggunakan Chrome. Masukkan IP 192.168.72.197/connection login. Akun login. Nah, di sini sudah login di FreeNAS. Nah, maaf tadi ada kesalahan typo. Jadi berikut ini tampilan ketika sudah login di FreeNAS. Selanjutnya yaitu di sini kita akan melakukan beberapa settingan, yaitu yang pertama setting IP pada network interface. Kita klik network, kemudian klik interface. Setelah itu add interface. Di sini kita masukkan kita pilih NICMAS 192.168.72.1. Setelah itu klik OK. Di sini maaf ada kesalahan, di sini kita menekan interface name itu selanjutnya yaitu konfigurasi FreeNAS pada VMware. Di sini saya menggunakan Chrome dengan menginput IP 192.168.72/akun/login. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari FreeNAS. Kemudian kita klik network, setelah itu interface. Nah, setelah itu pastikan di sini kita klik, kemudian masukkan IP.
Setelah itu kita pilih net mask slash 24 255 255 255, kemudian klik OK. Nah, berikut ini tampilan setelah selesai. Berikutnya yaitu kita klik service, kemudian pada ISSI ini kita klik pengaturan, kemudian klik ISI. Setelah itu kita klik portal, kemudian add portal. Di sini masukkan sesuai dengan IP 192 168 72 197. Untuk komen di sini saya mengisi portal freeness 8. Setelah itu klik OK. Kemudian setelah itu berikut ini tampilannya. Setelah itu masuk ke authorize initiator, klik add authorize initiator. Kemudian untuk komennya di sini masukkan auto Nah, setelah dimasukkan komen authorize initiator, kita klik OK. Setelah itu muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kita masuk ke authentication. Di authentication ini kita klik add ISCSI user untuk menambahkan user. Di sini masukkan user, saya menggunakan nama saya. Kemudian untuk passwordnya ini sebanyak 12 karakter. Setelah itu setelah mengisi user dan password, kita klik OK. Nah, di sini tampilan user yang telah dibuat. Kemudian kita masuk ke target, kemudian add target. Untuk nama target di sini kita masukkan data, kemudian target alias itu data spasi 80 GB. Untuk serialnya ini secara default. Untuk tipenya di sini kita pilih disk. Untuk target flagnya itu red white. Portal group ID, sini kita menggunakan satu portal dan satu authorize initiator. Untuk out method itu kita menggunakan chat, dan authentication group number 1. PPD ini 32 dan logical block size 512. Kemudian klik OK.
setelah itu berikut ini tampilan dari target. Kemudian masuk ke device extend, kemudian extend. Di sini extend name itu kita mengisi data 2_80. Kemudian untuk comment di sini mengisi data 280 GB. Kemudian klik OK. Nah, berikut ini tampilan setelah menambahkan extend device. Kemudian kita masuk ke associate target. Kemudian add extend to target. Di sini kita mengisi data, kita pilih data, kemudian extendnya itu pilih data 2_80 seperti yang telah di setting sebelumnya di extend. Kemudian OK. Nah, berikut ini tampilan dari associate target. Nah, kemudian selanjutnya yaitu target global configuration. Nah, di sini kita setting base name. Base name itu kita masukkan IQN titik 2011 kurang 03 titik pens titik edu. Di sini kita automate, kita pilih change, terus discovery out group kita pilih 1. Kemudian setelah itu kita klik save. Nah, konfigurasi sudah sukses untuk diupdate. Nah, setelah itu kita kembali ke service, kemudian klik on pada ISCSI. Pastikan bisa diaktifkan atau on. Yaitu konfigurasi PC client atau server agar dapat terkoneksi pada FreeNAS. Jadi di sini kita klik ISSC initiator, kemudian kita klik configuration, kemudian change. Setelah itu di sini dimasukkan OK. Setelah itu kita untuk secret atau password kita klik change, kemudian masukkan password. Kemudian klik OK. Setelah memasukkan password, di sini kita masuk ke bagian discovery, kemudian klik discover portal. Di sini kita masukkan IP address 192.168.72.197. Kemudian kita klik advance. Nah, pada advance kita pada logical adapter kita pilih Microsoft, kemudian kita checklist pada enable CHAM logon. Setelah itu untuk name di sini
kita ubah sesuai dengan yang telah disetting sebelumnya. User. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah tampil yang ini. Nah, kemudian kita masuk ke target. Di sini klik sini. Setelah tampil dan statusnya itu inaktif, untuk mengaktifkannya kita klik connect, kemudian setelah itu kita klik advance. Nah, untuk pengaturannya itu local adapter kita pilih Microsoft, kemudian untuk target portalnya itu kita pilih IP yang telah kita setting sebelumnya. Nah, kemudian kita checklist enable change long on, kemudian masukkan lagi user yang telah dibuat. Setelah itu kita klik OK, kemudian OK. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi connect. Kemudian kita masuk ke favorit target. Di favorit target juga di sini sudah terlihat ISCSI yang sudah di setting dan sudah terhubung sebelumnya, yang sudah dihubungkan. Nah, kemudian kita masuk ke volume and device. Nah, di volume and device ini kita klik auto configure. Setelah itu kita klik control panel, kita buka control panel, kemudian pilih administrative tools, kemudian computer management, setelah itu kita pilih disk management, maka akan tampil seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sini akan tampil di satu itu sebanyak 79,8 GB, yang dimana sudah disetting sebelumnya. Kemudian kita klik new simple volume, klik kanan, kemudian new simple volume. Nah, pada tampilan wizard kita klik next. Nah, untuk spesifikasi ukurannya itu sudah diatur secara default, kemudian kita klik next. Kemudian di sini untuk initial drive-nya itu saya memilih S, kemudian klik next. Nah, selanjutnya yaitu untuk format partisinya itu kita memilih NTFS, kemudian volume datanya itu kita beri nama data, misalnya data ISCSI. Kemudian setelah itu kita klik next. Nah, di sini proses membuat
konfirmasi format harddisk itu telah selesai, maka di sini kita akan mengklik finish. Nah, di sini sudah tampil drive yang telah dibuat. Setelah itu kita masuk ke Windows Explorer, kemudian kita klik drive yang telah dibuat, yaitu data ISCSI. Kemudian pada di sini sudah berhasil membuat drive data ISCSI. Setelah itu kita masuk di pada ISC Initiator Properties, di sini kita klik pada tab Volume and Device. Di sini kita klik Auto Configure, maka volume atau nama drive akan berubah sesuai yang kita setting, yaitu inisial yang kita setting, yaitu S. Nah, untuk logout dari drive Defreelance itu, yaitu kita klik target, setelah itu kita klik properties, kemudian di sini kita centang, kemudian kita klik disconnect untuk melogout dari drive Defreelance. Nah, itulah tadi konfigurasi dari cloud computing atau network attached storage yang storage pada VMware. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai konfigurasi dari cloud computing atau network attached storage. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Along the way, melodies we haven't played.